لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Wahai hamba, kesempatan kita diberikan hidup di Jumat ini dan kita ketemu bahwa bagaimanapun tugas kita, sibuk kita di dunia ini, kita menyadari bahwa kita diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Sebab turunnya ayat ini, ada 12 orang Madinah murtad. Kemudian melarikan diri ke kota Mekah. Salah satunya adalah Haris bin Suwaid al-Ansari. Ya. Namun, dari ayat ini juga masuk 42 para rahib, para pendeta. Para rahib, para pendeta ini 42 orang masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam dari tangan siapakah? Dari tangan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar, tokoh Yahudi, tinggal di Yaman, anak seorang ahli kitab Taurat. Nah, namun di kota Madinah ada juga yang namanya Ka'ab bin al-Ashraf. Dia juga tokoh Yahudi, ahli kitab, hidup di masa Nabi, namun dia itu adalah musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hamba ini, dua manusia ini, ya memiliki nama yang sama, tetapi ya sepak terjang di dalam kacamata Islam itu berbeda. Ka'ab al-Akhbar, artinya al-Akhbar itu jamak daripada khibrun, tinta. Ka'ab bin Akhbar ini dijuluki orang-orang Yahudi ada lautan ilmu. Ya. Pernah ditanya Ka'ab al-Akhbar ini oleh Abbas, wahai Ka'ab, kenapa engkau baru masuk Islam di masa pemerintahan Umar ibn Khattab, tidak masuk Islam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar? Jawabnya Ka'ab al-Akhbar ini, dia mengatakan, saya teringat pesan ayahku ketika dia menulis kitab Taurat dan kitab itu diserahkan kepadaku, dia mengatakan, amalkan kitab ini. Namun ada beberapa lembar yang dia sembunyikan dan segel. Dan dia juga berpesan, jangan kau buka ya lembaran-lembaran dan segel ini, jangan sampai kau buka. Gitu. Akhirnya Ka'ab al-Akhbar mentaati itu. Mentaati pesan perintah ayahnya. Dia amati, dia lihat berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Kemudian Ka'ab al-Akhbar penasaran, kok hari demi hari, minggu demi minggu,
banyak orang-orang yang mengikuti agama Islam ini penasaran, dibukalah kertas yang disegel oleh ayahnya dan dibaca. Ternyata di dalam kitab itu tertulis sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ciri-ciri daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Nah, ini Ka'ab merupakan satu dari ahli kitab, tokoh-tokoh Yahudi yang luar biasa, mengetahui dari kisah-kisah Israiliyat, dan banyak sekali para ulama-ulama hadis di eranya mengambil berita Israiliyat itu dari Ka'ab al-Akhbar ini sendiri. Termasuk juga Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibnu Abbas, begitu juga Abu Hurairah juga mengambil kisah-kisah Israiliyat. Nah, bagaimana sikap umat Islam terhadap kisah Israiliyat ini? Tidak lain umat Islam, kita akan melihat apabila kisah Israiliyat itu sendiri didukung oleh Al-Quran, kita terima. Contoh kisah Nabi Musa alaihissalam. Memang ada kisah Nabi Musa alaihissalam, peristiwa pencarian guru bernama Hidir dan ditemani oleh seorang muridnya bernama Yusha bin Nun. Nah, ini ada di surah Al-Kahfi. Yang kedua, kita melihat kisah Israiliyat. Nabi Sulaiman, dia mengatakan, saya malam ini akan menggauli istriku 70 orang. Dan semuanya ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang membela agama Allah dengan berkuda. Ternyata hasilnya ada satu istri saja yang melahirkan. Dan satu orang yang melahirkan itu anaknya cacat. Ya. Kemudian diberikan kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman mengingat bahwa ketika saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengatakan insya Allah, maka semuanya itu adalah atas izin Allah, semuanya itu adalah kehendak Allah. Ketika kita tidak mengucapkan insya Allah, maka pastikan itu bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ka'ab pernah bertutur kata, ya, dalam sebuah hikmah mengatakan, tangisanku takut karena Allah itu jauh lebih aku cintai dibandingkan aku bersedekah emas seberat diriku. Bukankah dua mata yang mengalirkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa bahagia Allah di akhir kelak? Nah, ini adalah kata-kata hikmah dari Ka'ab bin Al-Akhbar bin Al-Ka'ab. Kemudian Ka'ab, tokoh tabi'in, ya, kadang-kadang hadis yang diriwayatkan itu adalah mursal. Ya, hadis yang mursal. Nah, apa itu hadis mursal? Hadis mursal salah satu daripada sanadnya itu gugur. Sanad akhirnya itu adalah gugur. Maka bisa dikatakan hadis ini siqah, jujur, adil, bisa diterima. Tetapi kalau seandainya seorang yang pembawa berita itu, pembawa cerita itu tidak siqah, tidak adil, tidak jujur, maka hukum hadisnya itu adalah dhaif, ditolak. Ini termasuk bagian ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ya kebanyakan daripada cerita-cerita Israiliyat yang dibawa oleh Ka'ab al-Akhbar ini adalah kuat. Adalah kuat. Di antara masuk Islam itu adalah Wahab bin Munabbih. Ini juga seorang orang tabi'in yang sangat luar biasa, memiliki kontribusi yang begitu banyak terhadap perjuangan informasi-informasi kisah-kisah Israiliyat tentang Islam itu sendiri. Ka'ab bin Ashraf meriwayatkan satu hadis dan didukung oleh beberapa sahabat yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan satu syafaat, ada 4 golongan katanya. Golongan yang pertama, di mana seorang hamba itu yukabbirunallah, suka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan ini nantinya akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, ya, yasufuna fi sholatihim. Hamba Allah yang ketika sholat, dia selalu memperhatikan sop-sop sholatnya itu dijaga dengan rapi, dengan lurus, dengan rapat. Ini
salah satu hadis yang dibawakan oleh Ka'ab bin Akhbar, dialah termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, ya, qulubuhum masahifuhum. Hati mereka itu adalah Qur'annya. Artinya apa? Di hati mereka itu selalu cinta Al-Quran, di hati mereka itu selalu membacakan Al-Quran, hati mereka itu selalu dekat dengan Al-Quran. Kapan dan dimanapun. Ini termasuk 3 golongan. Yang pertama, yukabbirunallah, akan mendapat syafaat. Yang kedua, orang-orang yang selalu perhatikan sholatnya itu adalah lurus. Dan yang ketiga ini adalah orang-orang yang memiliki hatinya itu ada Al-Quran. Ya, rajin membaca Al-Quran, tidak mengenal sebuah tempat. Kemudian golongan yang keempat adalah yahmidunallah, yaitu orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan dia ceria, dia bahagia, atau dalam keadaan dia susah atau sempit. Baik dalam keadaan apapun, dia selalu yahmidunallah. Dia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hadis yang dibawakan oleh Ka'ab al-Akhbar. Dia bagian orang yang mengatakan hadis ini mursal, Allahu a'lam. Yang jelas Ka'ab al-Akhbar ini adalah ibarat lautan ilmu di masanya, dan dia adalah seorang tabi'in. Ya, dia kenal, dia mendengar Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tapi dia belum masuk Islam. Tapi dia masuk Islam itu ketika di masa pemerintahan Umar ibnul Khattab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.